Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah untuk pertangyangan kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa iri atau kecewa melihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan justru tampak sukses dan bahagia, sementara kita yang berusaha hidup benar malah mengalami banyak kesulitan? Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa orang jahat malah diberkati? Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menulis Mazmur ini untuk mengingatkan kita agar tidak gelisah atau iri terhadap keberhasilan orang fasik. Sebab keberhasilan mereka adalah sementara, sedangkan Tuhan sudah menyiapkan berkat kekal bagi orang yang setia kepadanya. Maka dari nas khotbah hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama saudara-saudaraku, jangan iri, jangan khawatir. Daud berkata dalam ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apakah artinya? Artinya adalah keberhasilan orang fasik
tidak akan bertahan lama. Sama seperti rumput yang hijau, hari ini hijau, besok bisa layu dan hilang. Tuhan ingin kita tetap fokus kepada kasih-Nya, bukan fokus kepada orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Bagaimana sikap kita menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakadilan? Jawabannya ada di ayat 3 nas khotbah hari ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya, tetaplah setia dalam iman dan perbuatan baik. Meskipun keadaan sekitar tampak tidak adil bagi kita. Yang kedua, bergembiralah karena Tuhan. Seperti tertulis di ayat 4. Jangan biarkan keadaan luar menentukan kebahagiaan kita. Jika hati kita melekat pada Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang sejati. Yang terakhir, jawaban bagaimanakah sikap kita menghadapi dunia yang penuh ketidakadilan ini adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tertulis di ayat 5. Saat kita percaya dan berserah, maka Tuhan akan bertindak membela kita. Sekali lagi, saat kita percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan membela kita. Lalu pelajaran yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini adalah tenanglah dan nantikanlah Tuhan. Kita diajak untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini bukan sikap pasif, tetapi menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jangan marah atau gelisah karena orang jahat, sebab Tuhan sendiri yang akan membalas mereka. Janji Tuhan sangat jelas. Orang yang rendah hati, yang setia kepadanya dan mewarisi berkat Tuhan, sedangkan orang fasik adalah orang-orang yang akan binasa. Sama seperti sebuah ilustrasi ini. Di sebuah desa ada dua petani yang bernama Togu dan Ucok. Maaf, kedua nama ini adalah nama samaran. Mereka sama-sama menanam padi di ladang mereka. Togu adalah orang yang setia dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ia bekerja keras dan merawat tanamannya dengan tekun. Sementara itu, Ucok sering berlaku curang. Ia menggunakan pupuk kimia yang berlebihan agar tanamannya cepat menghasilkan. Dan bahkan dia pernah mencuri air dari sawah Togu saat musim kemarau. Ketika saatnya panen, sawah Ucok terlihat lebih subur dan hasilnya melimpah. Orang-orang desa berkata, lihatlah si Ucok, dia lebih sukses, padinya lebih banyak. Sementara sawah Togu tampak biasa saja, tidak sebesar punya Ucok. Togu sempat merasa iri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau melihat aku bekerja dengan jujur, tetapi mengapa Ucok yang mendapat lebih banyak hasil? Tapi Tuhan mengingatkannya melalui orang-orang terdekatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa bulan kemudian hasil panen Ucok mulai menunjukkan masalah. Karena memakai pupuk berlebihan, tanahnya menjadi rusak
dan tidak bisa ditanam lagi. Sementara sawah Togu tetap subur dan siap untuk panen berikutnya. Pada akhirnya Togu menikmati kerja kerasnya yang berkatnya bertahan lama, sementara Ucok menghadapi akibat dari kecurangannya. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sering melihat orang fasik lebih cepat berhasil, tetapi ingatlah keberhasilannya hanya bersifat sementara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan iri dengan keberhasilan duniawi yang cepat, tetapi itu akan sementara. Tetaplah setia hanya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir di tengah kegagalan bahkan pergumulan kami. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk menerima berkat-Mu, tetapi juga mengikutimu dengan sepenuh hati. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Amin.